belasan tahun kita kalah dengan S&P 500 karena bursa di Dow Jones, di Nasdaq, di Eropa itu company-company mereka benar-benar perform Pak karena mereka tech leader. Semua uang yang ada di dunia berebut untuk kue mereka, masuk ke mereka. Tahun 2025 penutupan ini tahun pertama dalam sejarah sejak tahun 2008 dari subprime mortgage Pak kita menang dari S&P. Sebelum kita bicara 2026 nih Pak, ini saya ada data nih Pak. Tahun 88 sampai 93. Itu berarti 5 tahun. Emerging market itu 545% kenaikannya. S&P 500 130%. Jadi itu ada gap yang cukup jauh. Kemudian tahun 94 sampai 98 kebalikannya Pak. Emerging market di taking profit. Jadi dia minus sampai 38%. Pindah ke S&P Pak. S&P 193%. Ini berlanjut sampai dari tahun 2008 sampai tahun 2024. Ini momen yang paling suffering untuk emerging market kita Pak. Malaysia koreksi, Singapura koreksi, Thailand koreksi, China koreksi gila-gilaan. Taiwan juga koreksi. Korea juga lumayan terkoreksi. Kenapa terkoreksi dari tahun 2008 sampai 2024? Jadi 9, 10, belasan tahun Pak. Belasan tahun kita kalah dengan S&P 500. Kenapa? Karena bursa di Dow Jones, di Nasdaq, di Eropa itu company-company mereka benar-benar perform Pak karena mereka tech leader. Semua uang yang ada di dunia berebut untuk kue mereka, masuk ke mereka. Dan ini mengakibatkan gap yang lebar juga Pak. S&P 2008 sampai 2024 itu performnya 460%. Emerging market hanya 38%. Jadi lebih dari 10 kali lipat Pak. Tahun 2025 penutupan ini tahun pertama dalam sejarah sejak tahun 2008 dari subprime mortgage Pak. Kita menang dari S&P. Tahun ini ya? Tahun ini. Dan biasa siklus ini Pak terjadi cukup panjang, 5 tahun sampai 20 tahun. Jadi gimana tahun optimisme tadi. Jadi gimana tahun 2026? I think emerging market is just the start. Karena kita tahu apa yang terjadi di Amerika. Nah saat ini, mungkin kita saat ini sedang masih melihat Dow Jones dan Nasdaq naik, koreksinya baru sedikit. Nah, Nasdaq saya ambil contoh Pak. Banyak orang bilang bursa IHSG kurang efisien. Kenapa? Karena yang naik mah saham-saham konglo aja katanya. Faktanya Pak, di bursa Amerika 449 saham itu market cap-nya 22 triliun US dollar. 7 saham Magnificent Seven yaitu Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla itu 22 triliun US dollar juga Pak. Jadi 7 saham menyamai 449 saham yang lain. Market cap. Jadi sebenarnya memang terjadi timpang yang cukup jauh juga untuk bursa luar. Dan kita ketahui sendiri bahwa tech leading ini udah cukup banyak yang memproyeksikan bahwa tech itu ada potensi terjadi bubble. Nah ketika tech terjadi bubble, ini beresiko untuk bursa luar Pak. Karena saat ini, kalau saya lihat data yang saya punya Pak, rata-rata retail yang ada di Amerika, itu 72% itu punya stocks market. Dan 40% Pak kekayaan mereka itu ada di pasar modal, di equity, di saham. Nah bayangkan kalau seandainya dengan kepemimpinan Trump seperti ini, kemudian ada potensi tech bubble, boom koreksi. Maka akan terjadi biggest correction yang terjadi di Amerika. Di Amerika biggest correction, kemungkinan lari ke sini? Must be. Karena musuh dari negara maju, negara berkembang. Kalau negara berkembang lagi maju, kalau negara maju lagi naik, negara berkembangnya ditinggalin Pak. Dan itu yang terjadi di 2008 sampai 2024. Nah ini tahun pertama 2025 di mana negara berkembang mulai mengalahkan S&P. Nah apakah ini bakal terus? Menurut saya ya. Gitu. Optimis ya, jadi optimis Pak. 2026, 2025 kan naiknya kencang. 2026 kira-kira seperti apa? Justru bisa lebih kencang lagi Pak. Alasannya kenapa? Karena era kepemimpinan Pak Purbaya itu kan
September ya, September. September, Oktober, November. Ya, itu belum satu kuartal atau satu kuartal lah maksimal. Sementara dalam perbaikan ekonomi ya at least kita menilainya dalam 2 kuartal. Ini perbankan kita belum jalan, Pak. Sektor consumer yang weightingnya cukup besar belum jalan juga, Pak. Sementara kita ketahui Konglo yang tahun ini rally kebanyakan kan di bidang energi. Weighting energi kan masih kecil, Pak. Nah, bayangkan kalau seandainya perbankannya ikut jalan, consumer ikut jalan, Purbaya efeknya mulai kerasa, dan Konglonya juga ikut ngedorong, justru ini bisa terjadi seperti 20 tahun lalu, Pak. Era kepemimpinan Pak SBY, di mana saat itu GDP kita 6%, CAGR untuk IHSG adalah 17% per tahun selama 10 tahun. Nah, tapi saya nggak bilang kayak IHSG bakal ke, ya dalam waktu singkat ke 15.000, 20.000, enggak. Tapi CAGR pertumbuhan di atas 10% itu adalah masuk akal untuk bursa kita. Iya. Kalau kita bicara sektor nih, kira-kira apa yang menarik untuk tahun depan? Kalau kita lihat dari Purbaya efeknya, Pak, ya Mas B-nya tuh perbankan sama consumer goods. Nah, tapi kalau porto saya pribadi, Pak, tidak. Kalau saya masih di energi dan komoditas. Masih lagi komoditas? Ya. Komoditasnya apa? Tahun ini komoditas yang jadi juara itu kan adalah emas. 2025 emas 2025 emas. Menyusul turunan-turunan dari emas tuh, Pak. Silver, copper, nikel belum jalan, coal juga belum jalan. Nah, most likely commodity super cycle itu biasanya nggak jalan berbarengan. Nah, ini kita kalau kita comeback lagi ke belakang tuh aneh, Pak. Karena seharusnya emas itu adalah aset lindung nilai, aset defensif. Ya, betul. Iya, jadi kalau seandainya stocks market lagi maju, emas biasa dijualin. Tapi tahun ini tuh 2025 berbeda. Emasnya naik, stocks market juga ikut naik. Artinya sebenarnya pasar lagi bingung. Pada endingnya nilai aslinya itu bakal ditemukan. Dan biasanya berdasarkan sejarah yang bakal koreksi duluan itu adalah stocks marketnya. Stock market duluan, Man. Stocks market duluan, bukan emas duluan. Nah, itu ini kembali ke topik awal tadi, Pak. Itu kenapa tesis terhadap Dow Jones dan Nasdaq koreksi tahun depan itu cukup tinggi. Kalau kita bicara tema nih, 2025 kita sebut sebagai tahun saham Konglo. Iya. 2026 Sama, Pak. masih. Kita barengan, Pak. Konglo dan saham blue chip kita ada potensi untuk dapat flow. Karena tahun ini flow yang masuk. Tahun ini tuh bursa secara reguler, Pak, ya. Asing net sell tuh 42 triliun. Tapi ada yang menarik, Pak. Net sell terbesar itu terjadi dari Januari sampai April. Di atas April, net sell-nya mereda, makin tipis. Sementara ini kebalikan di bonds market, Pak. Bonds market dari Januari sampai Agustus itu dibeli.